Waspada, BBRI terbang jelang The Fed beraksi. Kita akan membahas mengenai sentimen BBRI ya yang diramal bakalan terbang pada pekan hari ini terkait mengenai The Fed mau menurunkan suku bunga. Namun kita akan cek apakah betul bahwa saham BBRI ini tuh dia bakalan terbang untuk minggu-minggu ini Pak Firman. Dan bagaimana strateginya dan bandarnya itu sudah persiapan atau belum mengenai dari saham BBRI ini. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI ini, namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih di pagi hari nih ya. Hari ini tuh tanggal 17 September pukul jam 7 ya, kita review mengenai dari saham BBRI. Nah, di sini kita dapatkan informasi terbarunya bahwa ada peluang pasar saham menguat ya. Simak kisi-kisi cuan BBRI hingga PTBA. Ini ditulis oleh Indah Handayani oleh investor.id pukul jam 6:43 waktu Indonesia Barat ya, pada tanggal 17 September hari ini. Nah, BBRI ini tuh diramal ya oleh MNC Sekuritas bahwa target price-nya itu di harga 5.400 sampai ke 5.550 ya. Dan buy itu jika break di harga 5.325. Nah, ini ya kata analis. Nah, bagaimana pendapatnya dari Pak Firman? Nah, kalau Pak Firman itu harus dicek secara detail loh. Ya. Kita akan cek dulu mengenai dari apa dulu nih, dari IHSG-nya ya. IHSG hari ini kemarin itu dia masih berada di MA5 yang artinya apa? Jadi untuk trading itu masih menarik ya untuk IHSG. Nah, kalau kita lihat dari MA20 dan juga MA100 seratusan lah, kita ubah 100. Ini bagaimana Pak Firman? Wow, menarik ya. Jadi mengenai dari IHSG itu satu sih dia masih bullish ya kalau kita lihat ya secara teknikal analis ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena IHSG itu dia berada di MA100 dan juga MA20 serta MA5 ini juga menarik. Nah, IHSG ini tuh apa pengaruhnya ya terkait dari saham BBRI Pak Firman? Jadi sangat mempengaruhi ya. Kenapa? Karena IHSG itu dipengaruhi oleh beberapa saham big cap. Salah satunya jadi saham BBRI. Jadi kalau perbankannya itu kenapa-kenapa, nanti ya IHSG itu turun atau jebol di MA5. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di sini MA-nya itu berada di atas, candle-nya itu berada di atas MA, maka dia itu masih menguat. Ya, ini mengenai dari IHSG. Nah, kalau kita lihat IHSG ini memang kalau dari stok RSI ini ya, fast ya, dia itu ada potensi penurunan. Kenapa? Karena dia sudah capai ATH-nya ya. Ini saatnya untuk koreksi. Namun ini dibantah oleh stokastik oscillatornya bahwa dia itu grafiknya masih kuat untuk naik. Nah, cuman dari ini IHSG itu wajib untuk turunkan. Ya, seperti itu. Loh, kenapa kok harus turunkan Pak Firman? Ya, konfirmasi hal ini kenapa kok harus wajib turunkan? Karena mereka pengen nyerok barang lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini mengenai dari IHSG. Nah, kalau kita lihat chartnya dari BRI-nya, wow, ya, kok ini BBRI. Oh, mantap ini ya, dari stokastik oscillatornya dia sudah terkonfirm ya, dia artinya masih ada kenaikan, namun dari dua alat indikator ini yang kita pakai dia itu sudah maksimal ya, dan untuk stokastiknya
dia ini kebalik ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, dia itu masih ada potensi kenaikan ya, seperti itu. Nah, ini valid ya. Nah, ini semua masih kuat untuk naik. Namun kenaikannya itu terbatas ya. Nah, saham BBRI diramal sama MNC Sekuritas itu di harga 5.350 untuk buy di situ. Kalau dia sudah terkonfirmasi kuat. Tapi kalau di situ ketika dibuka langsung turun, nah ini berbahaya. Ya, kayak gitu. Nah, namun bandarnya itu sudah persiapan belum Pak Firman? Loh, sudah dong. Ya, kita cek ya dari apanya dulu ini, dari asingnya bagaimana persiapan mereka. Wow, mantap ya. Jadi untuk asing ini tuh terus memborong ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan asing ini sudah mulai inflow sejak tanggal 8 Agustus. Dia rutin untuk memborong dari saham BBRI di harga 4.600-an. Mereka sudah mulai memborong. Sampai kapan puncaknya? Lu kemarin mereka borongnya cukup tinggi ya, sekitar 804 miliar mengenai dari saham BBRI ini ya. Kemarin ya sempat kuat. Nah, BBRI kemarin itu ya jadi para apa namanya? Investor lokalnya sebagian ada yang TP dulu. TP separuh, TP semuanya, dan juga banyak yang TP dikit. Takutnya apabila saham BBR itu sudah terkoreksi ya, terkait hal tersebut mereka nanti bisa di buyback lagi. Tapi asing itu sangat ini ya positif ya, bahwa ISG yang ada di Indonesia dia akan memengaruhi apabila The Fed itu menurunkan suku bunga. Ya, apa itu Pak Firman suku bunga The Fed itu apa? Saya kurang tahu. Jadi negara kita itu ya utang. Ya, jadi semua itu utang ke mana? Bank Federal. Ya, kalau misalkan suku bunganya turun kan apa namanya? Asing itu bakalan masuk ke Indonesia. Faktanya, nah ini memang terbukti bahwa asing itu belanja lagi terdiskon. Nah, tapi ya nanti di channel meme juga sangat kontroversi ya, karena ada yang suka ada yang tidak. Itu mereka membantahkan, tapi ya saya pribadi yang itu yang saya katakan, jadi saya itu nggak menyuruh kalian untuk jual atau beli di saham manapun, tapi kita menyampaikan data. Jadi Bapak Ibu ya bisa menjadi pertimbangan untuk buy atau sell-nya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari broker transaksinya, kira-kira broker lokal atau broker asing Pak Firman, bisa dicek dong. Oke, siap untuk Bapak Ibu semuanya apa yang enggak saya kabarkan. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata JP Morgan itu sudah masuk ya, masuk ya, kemarin masuk sekitar 384.000 lot ya. Dan satu sisi untuk JP Morgan dia jualan sebagian ya, namun satu sisi stoknya masih ada. Ya, ini dalam satu hari. Nah, kemarin itu yang TP banyak itu ya ZP, CC, YP, PD, XL yang mereka selling ya, selling yang paling terbanyak di sini ya. Dan kalau kita lihat ya ini ZP yang paling jual barang banyak ini. Nah, cuman kalau secara yang by vol yang paling banyak ini ya DX ya, persentasenya sangat tinggi. Nah, untuk di bulan September siapa Pak Firman yang borong banyak? Nah, peringkat utamanya yaitu adalah KZ dan YU serta ZP. Nah, kalau kita lihat dari net vol-nya memang KZ ini tuh mereka dalam bulan September masih tersisa sekitar 2,7 juta lot ya volumenya ya. Ini apakah ditopang dari sini Pak Firman, blok trader atau investor kakak? Bisa jadi karena KC sendiri itu adalah broker yang dipakai untuk memborong mengenai dari saham BBRI. Nah, YU sendiri itu mereka juga ikut serta ya memborong juga ya.
Ini YU ini juga memborong juga. Nah, cuman kalau lapaknya sekelas kayak BBRI ini, kayak broker-broker peramai itu ya, peramai dalam artian ya lokal yang biasanya menggerakkan salah satu emiten, mereka cuman sebagai bandar follower atau ngikuti bandarnya aja. Ya, biasanya untuk day trading. Nah, ini kalau di bulan September, kalau 3 bulan yang lalu, bagaimana? Apakah ini ada katalis positif? Oh, ternyata KZ ini mereka ya menguasai mengenai dari saham BBRI. Nah, kalau kita lihat KZ ini berhasil mengumpulkan ya sisanya sekitar 5 juta. Ya, itu sebagian. Nah, kalau yang dibeli ada berapa? Ya sekitar 10 juta. Sebagian mereka dalam 3 bulan itu net sale-nya sekitar 5 juta ya. Ini KZ ya yang punya lapak. Nah, kita akan deteksi apakah KZ ini menguasai mengenai dari saham BBRI. KZ itu apa sih Pak Firman? Ya. Nah, kita akan cek untuk kalian semuanya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita besarkan, barangkali kalian itu nontonnya pakai HP. Celsa, oke, Celsa ini apakah demikian? Nilai transaksinya mereka itu, fantastis ya. Valuasinya sekitar 4,6 triliun. Ya, mereka berhasil memborong saham BBRI. Ini Celsa Sekuritas ya. Terus yang kedua BBCA BMRI. Jadi mereka positif ya. Terus ada Telkom, BBNI juga mereka masuk jumbo. Ini yang punya lapak ya. Oke, kita harus pamitan dulu sama KZ ini ya, yang notabene mereka sudah menguasai sejumlah ini. Jadi kayak broker-broker kayak MG dan lain sebagainya, mereka ya satu sisi kalau mereka pengen masuk ya ngerampoknya nggak usah banyak-banyak ya, karena kalau misalkan ngerampoknya banyak ya istilah ngerampoknya seperti itu ya digeprek. Nah, di sini juga ada BNL Nego. BNL ini sama apa toh? Wah, ini wah ngeri ini. Sahamnya sudah naik belum sih? BNL itu saham apa? Kok diborong banyak? Ini hati-hati ya Bapak Ibu, ini bonus ya. Apa sih ini? Oh, Bank Permata. Tapi kok ngeri. Nah, kita kembali lagi ke topik BBRI. Ya, apakah saham BBRI itu dia itu akan terkonfirmasi untuk naik, Pak Firman? Ya, kita bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini sudah terkonfirmasi. Ya. Ini sudah terkonfirmasi. Nah, stokastis ini sudah naik dua kali ya. Jadi artinya apa? Bahwa dia itu bakalan ke 9.000 di 9 kali. Ya, makanya ya target di 5.400 ini adalah suatu hal yang wajar. Kalau nggak wajarnya bagaimana Pak Firman? Kalau untuk jangka panjangnya, ya jadi BBR ini ada sebuah gap ya yang belum tertutup di harga 5.500-an sampai di harga ini ya 5.600-an. Ya. Kalau hari ini itu BBR itu bertahan di harga 5.350, bertahan di situ aja, nggak mau turun lagi, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, arahnya itu bakalan ke situ. Namun apabila saham BBR itu dipotong sampai ke harga 5.150-an, nah ini biasanya digocek sama asing. Ya, jadi asingnya itu ngusir, yang masuk tadi itu Kak Kasih itu ngusir dulu. Kuat nggak kau? Kuat nggak kau? Ya, ini biasanya untuk mengusir bagi para trader. Tradernya siapa? Yang trader harian ya, yang pakai teknikan analis, mereka akan mengusir. Tapi kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi, ya aman-aman aja. Kenapa kok bisa aman Pak Firman? Karena kalau untuk investasi itu ya kita nabung istilahnya. Nah, nantinya kita bisa jualan ke harga 6.000. Ya, kayak gitu. Nah, ini. Nah, kembali lagi mengenai dari asing ini ya, terkait juga The Fed ini
dia akan menurunkan suku bunga. Apa yang menjadi mereka Pak Firman ya? Ini kan dari beberapa YouTuber, dari beberapa analis itu suruh untuk hati-hati. Apa sih kok mereka kok bisa percaya bahwa saham BBR itu dia akan dibawa terbang? Nah, ini salah satu utamanya ya. Salah satu utamanya. Nah, jadi untuk di saham BBRI ini ya, kalau kita lihat yang kuartal ketiga sudah publish belum? Belum. Nah, ini yang menjadi dia positif. Ya, bahwa saham BBRI itu ya, perusahaan BBRI itu dia penjualan itu meningkat. Yang tadinya 85 triliun, dia berhasil naik menjadi 98,6 triliun. Nah, mengenai dari net income-nya, laba bersihnya ya, yang tadinya 29,4 triliun, kini naik menjadi 29,7 triliun. Artinya apa? Bahwa earning per share-nya otomatis naik 1 poin. Ya. Nah, kalau kita bisa cermati ya, ini ya, untuk book value-nya dia sudah 2 kali ya. Jadi ini untuk harga wajar di saham BBR-nya ya, senilai di harga 2000 dia sudah naik 2 kali. Nah, itu artinya apa? Ini kemahalan dong Pak Firman. Kalau kita lihat ya, kalau kalian itu mungkin yang sukanya PBV-nya itu kecil, ya ala-ala Pak LKH, ya no problem. Ya, no problem, tidak masalah. Tapi satu sisi untuk saham BBR dia liquid. Kenapa? Dia masuk di indeks LQ45. Ya, indeks LQ45. Indeks LQ45 itu apa sih Pak Firman? Jadi untuk indeks LQ45 itu adalah sebuah berarti buah dong. Jadi indeks yang mengumpulkan dari 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, 45 itu yang terbaik. Salah satunya jadi saham BBRI. Nah, ini ya. Nah, saham BBRI itu dia bagi dividen rutin. Ya. Rutinnya itu di setiap bulan apa Pak Firman? Ya. Nah, makanya untuk di alumni kami itu mayoritas ketika saham BBRI ini rontok atau merah, matanya hijau. Kenapa Pak Firman? Jadi mereka itu kayak elang. Loh, kok bisa kayak elang Pak Firman ya? Jadi akun yang mereka siapkan yang tujuannya untuk investasi jangka panjang itu mereka digunakan untuk nabung saham. Ya, ini ya. Jadi inilah sebagai jebakan bagi para ini ya yang sukanya skip video, sukanya itu cuman melihat dari judul kontennya tapi nggak ditonton sampai habis-habis, yang mereka itu psikologisnya belum tertata. Tapi kalau mereka, untuk kalian yang nggak pernah skip di video kali ini ya, nggak usah di subscribe ya. Saya butuhnya cuman kalian nonton secara detail. Nah, makanya konten ini ya saya kemas secara pelan-pelan. Kenapa? Audiens saya usianya 35 tahun ke atas kok, dan mereka backgroundnya bukan dari keuangan. Kalau dari keuangan semuanya ya langsung jebret. Saya jelaskan secara detail ya mungkin enak. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu nggak ngerti lah kan kasihan. Ya, itu, dan itu alasan kenapa kok saya dituntut untuk bikin kelas ya. Jadi saya pribadi nggak bermaksud untuk mendapatkan jumlah peserta banyak-banyak, enggak, tapi yang butuh saja. Nah, untuk Bapak Ibu silakan bisa hubungi yang nomor ada di bawah ini. Nanti untuk di akhir sesi ini kita akan tutorialkan untuk cara masuknya. Nah, kembali lagi mengenai dari asing, kenapa kok mereka itu tertarik mengenai dari saham BBRI sih Pak? Nah, jadi untuk BBRI ini tuh dia bagi dividen setiap bulan apa Pak Firman? Di bulan Januari sampai Maret. Ya. Nah, mereka masih berupaya mengenai masuk dari saham BBRI. Nah, Pak Firman juga masuk ya, masuk semuanya. Bahkan saya menggunakan 4 teknik untuk yang day trading sendiri, scalping ya juga sendiri, invest juga sendiri. Ya, ini bukan bermaksud untuk pom-pom, tapi untuk mengedukasi kepada kalian. Ya, apakah betul itu caranya bagaimana sih? Di kelas kami saya jelaskan secara detail tuh. Makanya alumni kami itu kalau nonton ini tuh diplototin kayak gini. Ya. Nah, kembali lagi. Nah,
BBRI di bulan Januari ya, ini benar lagi ini bulan September ya, Oktober, November, Desember, Januari ya, sekitar 4 bulan. Kalau kalian itu masuk dari saham BBRI sekarang, ya nanti kalian akan dapatkan ya sekitar 54.000 per satu lot. Ya. Satu lotnya kalian akan dapatkan sekitar 8.400 ya per satu lotnya. Nah, kalau kalian itu masuknya 1.000 lot ya tinggal dikalikan aja kan. 1.000 lotnya berapa ya? Sekitar 5 miliar. Nah, kalau 10 miliar ya silakan bisa dihitung. Nah, makanya untuk beberin itu para konglo-konglo ya yang asetnya besar itu mereka ya tertariknya mengenai dari saham ini. Ayo siapa yang ngacung? Pasti kalian senyum-senyum ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang dividen di bulan Januari. Nah, kalau Maret wah fantastis lagi. Ya, kalau di bulan Maret itu kemarin ya dia bagi dividen sekitar 23.500 per satu lotnya. Nah, kalau misalkan 1.000 lot berapa? Ya, silakan bisa dihitung ya sekitar 23 ribuan ya. Ya, 23 juta ya. Nah, faktanya itu yang beli itu justru ya 10.000 lot ya. Berapa dividennya? Dividen aja loh ya, bukan dari capital gain. Nah, kalau kalian masuknya ya sekitar 10.000 lot, 10.000 lot itu berapa? Sekarang harganya BBRI di harga 530-an ya. Jadi ya sekitar berapa? Ya tinggal dihitung sendiri aja ya. Kayak gitu. Nah, ini ya faktanya menarik. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka masih masuk? Ya karena untuk saham BBRI itu dia bakalan terbang ke harga 6.400-an dan ada beberapa gap yang belum dicapai sama BBRI. Satu sisi untuk saham BBRI itu dia sudah terkonfirm konfirmasi ya. Dia sudah terkonfirmasi di MA 100 dan juga MA 20. Makanya apabila saham BBNU bertahan tuh di situ, maka dia akan melanjutkan. Nah, ini PR yang belum dicapai. Nah, kira-kira mengenai dari saham BBNU ini bakalan ke 10.000 nggak Pak Firman? Pasti ke situ. Kenapa? Karena karakter mengenai dari saham BBNU itu naik terus. Ya, naik terus. Nah, target untuk inilah Pak Firman ke 7.000 lah. Ya, 7.000 untuk target yang harus mereka capai. Ya, terus ke 10.000. Nah, dari beberapa macam sekuritas itu ya juga menargetkan demikian. Ya. Ini dari rata-rata sekuritas ya. Kalian pakai sekuritas apa? Ini kalau Cipta Dana 5.200 ya sudah 6.200 ini ya kenaikannya 16% ya. Terus JP Morgan 5.500, JP Morgan belum capai target ya. Mandiri Sekuritas di harga 6.000 dan paling tertinggi itu adalah Sevot Bensin sekitar 14.500 dan RHB Research Institute sekitar 13.800 dan juga 13.000. Wah, ini kan sangat signifikan ya kenaikannya. Nah, ini ya sudah capai target kayak UBS, CMB dan lain-lain ini sudah semuanya capai target. Nah, jadi satu sisi kita di market itu kita nggak usah fanatik ya, nggak usah fanatik, nggak usah ya. Nah, channel ini tuh orang-orang yang fanatik itu kita kumpulkan ya, nggak apa-apa. Jadi mereka ya jangan dihujat juga, kasihan karena mereka juga informasinya atau pengetahuannya juga terbatas ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu itu tinggal sesuaikan trading plan-nya. Tujuan beli saham BBRI itu untuk apa sih? Kalian harus ketahui dulu. Ya, kayak gitu. Ini mengenai dari saham BBRI. Bandarnya sudah saya ungkap ya Bapak Ibu. Terus mengenai dari isunya juga sudah saya ungkap ya, datanya lengkap, dividen dan lain sebagainya sudah saya ungkap semuanya. Dan prestasi mengenai dari saham BBRI sudah saya ungkap. Kita ke strateginya. Ya, hari ini strateginya bagaimana? Wah, menarik sekali ya mengenai dari saham BBRI yang sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa subscriber kami dan juga alumni kami.
Ya, dan bagaimana penampakan kemarin untuk bid overnya Pak Firman? Wah, kita akan nah, di sini untuk formasinya ya. Kalau punya kalian jam pagi hari ini sudah tertutup ya. Nah, ini sebelum kita mulai dagang. Nah, kalau kita bisa cermati untuk bid overnya, wah diganjel ya Bapak Ibu ya. Ganjel tok, ganjel. Di harga 5.300, BBR itu diganjel sekitar 300.000 lot. Ya, itu artinya apa? Banyak sekali investor pemula atau investor retail itu pengen kejual di situ. Ya, tapi ya nggak dihantam sama market makernya. Jadi diganjel dulu, nggak boleh naik dulu. Nah, terus ganjelan yang kedua itu di 5.325 dan juga 5.350. Nah, ini itu kalau di saham BBR itu asing ya yang melakukan praktek tersebut. Jadi kalau asing sendiri, mereka kalau dagang itu pakainya robot. Nah, waduh Pak Firman robot Pak Firman. Kita takut nih. Nggak usah takut, robot itu tolol. Ya, lo kenapa kok tolol Pak Firman? Nah, karena mereka itu ya nggak punya perasaan dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia itu punya pemikiran, perasaan, dan juga bisa mengendalikan emosi. Nah, jadi kalian itu jangan dikendalikan oleh robot. Robot itu bisa kita kendalikan kok. Ya, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ya nggak usah terpancing mengenai hal tersebut. Ya, itu. Nah, terus di harga 5.225 ini juga ada yang siap nambung. Wah, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Karena ini benar-benar human. Ya. Terus di harga 5.175 dan juga 5.150 ini juga termasuk ganjelan yang pertama untuk menampung, yang kedua itu di harga 5.100 dan juga 5.050. Nah, kalian itu nampung yang harga berapa? Ayo. Ini ya. Ini tempat atau ringnya untuk kalian hajar-hajaran mengenai dari saham BBR. Nah, pakai ini bagaimana ya nanti kita melihat dari respon marketnya ya, karena kalau kemarin itu 1,3. Nah, kalau kita lihat mengenai dari indeks harga ini ya apa namanya, indeks ini. Nah, kalau kita lihat ya mengenai dari indeks bank ya, perbankan itu naik cukup signifikan ya, sekitar 4% ya. Ini ya industri banking kenaikannya sampai 4%. Nah, terus kalau kita lihat terus indeks sekarang kayak emas, hati-hati Bapak Ibu ya, emas lagi turun ya, tapi bisa diwaspadai, dan euro juga terturun ya. Dan satu sisi yang kenaiknya cukup signifikan ya kayak gas ya, sekarang jam ini ya gas itu naik sekitar 4 poin ya, 4%. Nah, terus yang perlu kalian waspadai kalau kalian itu yang punya batu baraan ya, kayak Colpress itu dia rontok sekitar 3%. Ya, ini ya perlu waspadai hari ini. Nah, yang sangat fenomenal ini ya nikel, terus gas. Ya, ini kalian yang punya itu stok-stok itu bisa dicermati ya. Dan ini kalau kalian itu masuk di kelas kami itu akan mendapatkan informasi yang secara up to date ya dari beberapa indeks ya. Cuman satu sisi untuk indeks infrastruktur, perbankan itu semua naik, yang apa namanya? Yang turun itu IDX finansial ya. Nah, terus kalau yang teknologi bagaimana Pak Firman? Nah, indeks teknologi itu apa sih pengaruhnya? Nah, kalau kita lihat ya hari ini indeks teknologi, oh dia juga kenaikan, namun BEP kenaikannya juga terbatas. Yang ngeri itu ya infrastruktur dan juga perbankan. Hari ini yang lagi gila-gilaan ya terkait pengendai ini dari indeks harga saham gabungan ini ya, seperti itu. Nah, kita ke strateginya Pak Firman, kembali lagi kenapa kok ada indeks seperti itu, yaitu harga saham. Jadi dunia itu perdagangan saham kita itu laku apa enggak, rame apa enggak. Ya, begitu. Oke.
strateginya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kalian itu ke swing sama invest, karena berhubung subscriber kami itu yang sukanya invest dan juga untuk swing, bagaimana cara untuk masuknya Pak Firman? Kalian bisa di HK ya di harga 5.300 dan juga di harga 5.200 dan juga di harga 5.143 serta support kuat mengenai dari saham Beber ini di harga 5.050 ya, mengenai dari saham Beber ini. Cara belinya bagaimana Pak Firman? Ini ada dua cara. Cara yang pertama itu kalian bisa dipilih ya. Kalian bisa untuk dicicil. Dicicil itu apa Pak Firman? Jadi ya kalian nabung lah ya kayak gitu. Nah, ini juga ada kelebihan sama kekurangannya. Ya, kalau kalian itu dari nyicil itu kelebihannya apa? Jadi harga berapapun kalian akan dapatkan. Itu mengenai dari kelebihannya. Nah, kalau saya itu sukanya ngantri, saya pengen ngantri di harga 5.050-an. Ya. Boleh nggak Pak Firman? Boleh saja. Kelebihannya itu kalau misalkan saham Beber hari ini justru turun, nggak jadi naik ya, kalian akan dapatkan yang namanya best price, harga yang terbaik. Nah, sekarang untuk kekurangannya dari dua teknik tersebut Pak Firman, apa? Kalau kita itu nyicil, kalian akan kehabisan amunisi. Amunisi itu apa ya? Jadi dana kalian itu akan habis. Nah, kecuali kalau kalian itu sudah memposisikan berapa saya belinya. Ya, itu kekurangan yang kalian nyicil. Nah, kalau kekurangannya kalau kalian tuh nunggu dia koreksi di harga 5.050 ya, itu kalian belum tentu dapat. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu ya terhadap dari paradigma atau passionnya masing-masing itu beda-beda. Ya, jadi Bapak Ibu percaya diri aja kepada diri kalian. Karena ya kadang kerabat Bapak Ibu, wah, saya bilang kan tunggu aja di sini. Nah, nggak usah nyicil aja. Ya tinggal sesuaikan aja. Ya, clear. Nah, kalau kalian itu tujuan untuk jangka panjang ya mau harga berapapun sambar. Ya, atas dasar apa? Laporan keuangannya yang terutama dia itu bagus. Yang kedua, dia bagi dividen. Apalagi dia berada di MA 100. Wah, enak toh. Ini bukan saatnya untuk BBR itu turun. Wah, ini Pak Firman pom-pom. Bukan pom-pom. Kalian mau jual atau beli itu terserah kalian. Ya, tuh. Nah, yang jadi permasalahan apa? Orang yang gaptek, yang nggak ngerti apa-apa, mereka jadi korban. Korbannya siapa? Korbannya kalian. Korbannya para influencer yang mengatakan wah ini kayak gini, wah ini kayak gini, wah ini kayak gini. Ya, mereka nggak punya jati diri. Ya, ini apa? Bingung. Kasihan nggak? Ya kasihan. Ya, kayak gitu. Nah, itu untuk swing sama yang ke invest ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita Pak Firman ya untuk trading dong, saya juga sukanya trading di saham Beber ini. Ya silakan bisa kalian pilih ya. Kalau kalian pengen trading di saham Beber, tunggu dulu. Ya tunggu nanti dia turun di harga 5.200 sampai ke 5.170-an. Ya, kalian bisa nanti buy di situ, nanti untuk targetnya di harga 5.210 dan juga di 5.300-an. Jadi ya di situ ya ranknya. Jadi untuk yang day trading kalian itu bisa ambil keuntungan sekitar 1-3%. Ya. Stop lossnya maksimal 3% lah. Ya, dan adapun untuk stop lossnya setiap trader itu beda-beda. Jadi kalian nyamannya itu di mana ya silakan di situ. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk review hari ini ya. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami silahkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ya untuk rekan-rekan semua yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup beberapa bulan yang lalu atau bikin kelas ya. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah memikirkan itu semua kita langsung bikin grup dan ini hasil kinerja tim kami ya.
bahwa di bulan Agustus kemarin kita rekomendasi sekitar 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, hold-nya 2, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara untuk gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik, Bapak Ibu diklik saja, nanti kalian kan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung di situ ya. Gabung, klik saja di situ, nanti kalian tinggal pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kita juga memberikan sekitar 1 sampai 8 emiten sekitar setiap harinya. Untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bonus stop loss-nya 1 sampai 3%. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya kalau yang kepengen bisa gabung seperti itu. Dan kalau yang kelas yang terakhir kopi dan lain sebagainya itu apa? Kalau misalkan ada informasi dan lain sebagainya ya di situ ya Bapak Ibu ya. Adapun untuk jual sama beli itu ya Bapak Ibu sendiri yang bisa menganalisa. Pak Firman, saya gaptek gak bisa ngapa-ngapain, saya pemula banget. Silahkan Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau link deskripsi di bawah ini ya. Di situ ada bit.ly kelas Pak Firman, diklik saja dan di situ juga ada nomor pribadi saya, bukan admin ya. Ini langsung saya pribadi. Jadi saya nggak pakai admin. Kenapa? Karena untuk cari admin yang pinter mengenai dunia investasi pasar modal itu terbatas orangnya dan mereka tertutup, sulit sekali. Makanya ya kita langsung temenin ya seperti itu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa masuk atau hubungi saja. Nah, Pak Firman, bagaimana cara gabungnya? Nah, nantinya kalian akan saya kasih link di sini. Ini bukan link untuk penipuan ya, tapi ya di sini. Bit.ly. Ini ya Google Drive ya, seperti itu. Link Google ya, biar Bapak Ibu itu nggak usah download dan lain sebagainya. Jadi nanti ya langsung masuk ke Google ya, jadi mudah. Ya. Nah, ini ada beberapa pilihan kelas yang kalian butuhkan. Pengennya masuk di kelas mana sih Pak Firman? Nah, silakan bisa dipilih. Nah, di sini kita juga ada kelas Akademi Trading Saham bulan November angkatan yang ke-12, tapi mohon maaf kita hanya buka 10 orang saja ya, nggak lebih ya. Mohon maaf ya. 10 orang saja. Nah, dan ini sudah masuk sekitar 2 ya. Ya sudah masuk. Jadi masih ada 8 slot lagi. Nih ya, hati-hati kalau kalian ketinggalan nanti nggak dapat kelas. Nah, kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan hari Sabtu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Ya, kayak gitu. Nah, itu. Nah, itu apa yang kita dapatkan? Kalian akan dapatkan materi dan juga dikasih kisi-kisi untuk triknya saham-saham yang bakalan terbang untuk besok bagaimana. Tapi nggak ada rekomendasi. Ya. Tuh. Terus yang level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa sih Pak Firman? Itu cuma rekomendasi tapi nggak ada materinya. Ya, kayak gitu. Ya, ada ya yang nggak suka materi tapi pengennya dapat rekomendasi. Ya, tapi yang rekomendasi nggak tahu caranya ya bagaimana sih tekniknya? Ya, kita dapatkan ini. Ya, kayak gitu. Nah, terus level 1, 2, 3 itu apa? Ya, perbedaannya Pak Firman. Jadi kalau level 1 sampai 3 itu yang per bulan. Apa bedanya? Jadi semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin tinggi. Ya. Seperti itu. Nah, terus kalau yang level 4 itu yang per tahun. Jadi Bapak Ibu ya loginnya sekali aja. Jadi kalian tiap hari dapatkan rekomendasi dari tim kami. Oke. Pak Firman, saya pengennya privat langsung sama Pak Firman, juga ada Bapak Ibu ya. Di situ kami sudah sediakan yang VVIP ya. Jadi pengennya langsung secara online ya. Di sini untuk yang kelas awal info pemula, materinya online rekomendasi 3 bulan. Jadi kalian akan materi secara face to face dengan saya dan kalian akan dapatkan rekomendasi selama 3 bulan. Kalau yang medium kalian dapatkan materi secara online ya, rekomendasi 1 tahun dan juga live trabar 3 bulan. Live trabar itu kalian langsung trading bareng dengan saya. Ya, di situ. Ya. Terus ada yang kelas pro juga. Kalian dapatkan materi online live trabar itu unlimited sampai kalian dapatkan rekomendasi terus. Itu unlimited. Sampai benar-benar kalian tuh bisa cuan secara konsisten. Outputnya apa? Kalian sudah bisa trading mandiri. Kita juga adakan mengenai hal tersebut. Ya, ada ya yang kepengen kayak gitu ya.
Terus kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian yang pinginnya offline. Saya dari Surabaya Pak Firman, saya pengen ketemu sama saya sibuk, saya bisa janjian pada Pak Firman di waktu ini, bisa. Itu juga kami sediakan, ya. Jadi ya kita ke tempat kalian lah, apa enggak? Hebat. Nah, siapa yang berani itu? Ya, kalau yang lain kan kalian ke tempat mana kayak gitu kan, tapi kita ke tempat kalian. Ya itu. Ya, apa yang Anda dapatkan? Kalian dapatkan materi secara offline, ketemu langsung dengan live trading bareng setiap pagi, ya itu unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Nah, kita juga ada yang privat khusus ke tempat kalian. Ya, kalian dari PIK, terus dari Surabaya, dari Jakarta, ya PIK sama Jakarta apa bedanya? Nah, di situ kalian bisa masuk atau dari Medan, Pontianak, ya kita bisa kok ke tempat kalian. Ya, nanti kita ajari untuk live trading bareng dan juga cara situ kembangin aset. Nah, mungkin kalian dari institusi dan lain sebagainya, Pak Firman, saya pingin kayak gitu. Mungkin pengajaran Pak Firman lebih enak, ya. Kita juga adakan seperti itu. Nah, kenapa sih Pak Firman kok bikin kelas-kelas kayak gini tuh kenapa? Alasannya kenapa? Itu adalah tantangan bagi kami karena satu sisi problemnya itu apa? Banyak sekali investor pemula yang nggak ngerti mengenai hal ini. Ya, banyak sekali yang sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun nggak pernah untung-untung. Bahkan yang rugi itu bisa 10 juta sampai ratusan juta, bahkan miliar itu banyak. Waduh Pak ya. Padahal sudah ikut dari beberapa kelas. Waduh, gimana lagi? Ya, kasihan sekali. Ya, dan ini tuh ya kita kasih price listnya pingin yang mana. Dan ingat ya, ini khusus untuk kalian yang butuh. Kalau nggak butuh nggak usah. Ya, dan kepengen ya. Daripada kalian itu riset sendiri ya, main sendiri ya, yang ada boncos semuanya. Nah, itu biasanya kayak dulu saya pernah merasakan ya, kayak gitu. Silakan ke Bapak Ibu tinggal dipilih ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Kita akan sampaikan dan bantu untuk Bapak Ibu. Ya kayak gini. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas sahamnya lagi. Bye bye.